konsep menuju ketakwaan ini harus disertai dengan bagaimana kita membina akhlak kita masing-masing. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata rizqihi wa midada kalimati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata rizqihi wa midada kalimati. Rabbi a'udzubika min hamadzati syaitan wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan keberkahan bagi kita semua. Pada hari ini kita senantiasa masih diberikan kemudahan bagi Allah untuk melaksanakan ibadah berpuasa di bulan Ramadan. Salawat serta salam tidak lupa kita limpah curahkan kepada junjungan alam habibana wa nabiyana wa rasulana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai pengikutnya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita mendapat syafaat yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para siswa-siswi SMA Negeri 3 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan yang suci ini, pada hari ini, di pagi yang berbahagia ini, mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kita dikala kita sedang berpuasa di bulan Ramadan, mudah-mudahan Allah selalu memberikan lindungan dan rahmatnya bagi kita semua. Anak-anakku yang aku cintai karena Allah Subhanahu wa taala, dalam konsep menuju ketakwaan ini harus disertai dengan bagaimana kita membina akhlak kita masing-masing. Karena pada dasarnya ketika kita bicara tentang akhlak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita, disampaikan dalam sebuah hadis, innama bu'istu li'utamima makarimal akhlak, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diturunkan di muka bumi ini itu untuk menyempurnakan akhlak manusia, yang mana terbagi dua ketika bicara tentang akhlak. Akhlak pertama itu adalah akhlak yang terpuji, yang kedua itu adalah akhlak yang tercela. Ketika dua hal ini kita dapat bedakan antara akhlak terpuji dan akhlak tercela, maka kita bicara tentang efek apa yang diterima ketika kita melakukan hal-hal yang terpuji ataupun hal-hal yang tercela ini. Siswa-siswiku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melakukan akhlak terpuji terlebih dahulu dengan melakukan hal-hal baik di bulan suci Ramadan, berpuasa dengan sungguh-sungguh dan melaksanakan sunnah-sunnahnya, baik itu duhanya, baik itu membaca Qur'annya, maka Allah akan memberikan limpahan rahmat dan hidayahnya bagi kita semua. Dan jaminan Allah Subhanahu wa taala ketika kita menuju kepada ketakwaan dengan akhlak yang baik dari kita, maka Allah akan janjikan dan akan Allah hadiahkan surga bagi kita, orang-orang yang melaksanakan puasa dengan penuh ketakwaan. Begitupun sebaliknya, ketika kita melaksanakan hal-hal buruk atau hal yang tercela pada akhirnya, dengan kita meninggalkan apa-apa yang disunahkan oleh Allah, bahkan sampai dengan kita meninggalkan puasa Ramadan di bulan suci yang penuh keberkahan ini, maka pada saat itu kita akan dianggap sebagai orang-orang yang tidak mau melaksanakan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah, dan kita akan diberikan azabnya Allah yang sangat pedih karena kita tidak mengikuti apa-apa yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siswa-siswiku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pentingnya menjaga akhlak itu bukan menjadi hal yang sangat mudah, penuh tantangan, penuh suatu ujian. Maka bagaimana caranya kita menjadikan diri kita itu dengan sebaik-baiknya manusia, dengan menjalankan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dengan sunnah-sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah itu, ketika kita sudah menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah, akan ada keparipurnaan dalam ibadah kita. Apapun yang kita pinta, dari suatu keyakinan yang lebih bahwasanya Allah akan memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi diri kita, maka pada saat itu Allah akan ijabah bagi kita ketika kita mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Siswa-siswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita membiasakan akhlak yang tercela, itu akan menjadi suatu penyakit bagi diri kita, penyakit hati kita, yang sehingga kita melakukan sesuatu itu akan penuh dengan keraguan dan dengan penuh kerisauan ketika kita melakukan hal-hal seperti itu. Maka na'udzubillah min dzalik, pada saat itu jauhilah kita dari hal-hal yang buruk seperti itu.
Mudah-mudahan Allah selalu memberikan lindungannya dan naungannya bagi kita semua ketika kita mau melaksanakan ibadah ini dengan sebenar-benarnya dan penuh dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan itu Allah janjikan surga bagi kita dan Allah berikan kemudahan-kemudahan dari setiap perjalanan kehidupan kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.